Pijar, sehingga akan terjadi percikan yang besar terlempar ke wilayah 8 dan percikan yang kecil itu terlempar ke wilayah 7. Nah, dengan pemahaman Tuhan yang seperti itu, Pak Agun, ya pemahaman Tuhan yang partikel 9 dan memiliki E9 tadi, terus kemudian sekarang berbagai macam agama memberikan pelajaran kepada umat-umatnya bahwa Tuhan tidak suka dengan binatang ini dan seterusnya gitu. Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti ini. Itu bagaimana jenengan melogikakannya seperti apa? Kalau saya semua itu saya gunakan nalar, Mas, atau logika. Berarti ajaran agama itu nggak masuk nalar? Bagi saya, kan itu kan dogma, Mas. Iya. Dogma cukup dipercaya atau diyakini, Oke. tapi nggak perlu dibuktikan. Padahal sebuah kebenaran, Mas, itu pasti bisa dibuktikan. Kebenaran itu hanya satu, tapi ketidakbenaran itu banyak. Contoh, 3 ditambah 2 itu berapa, Mas? 5. 5. Selain 5, benar atau salah? 3 tambah 2 salah. Itu yang benar hanya 5 itu ya. Kalau dijawab 10 benar atau salah? Salah. Dijawab 7 salah. Salah. Jawab 1000, Salah. 1 triliun, jawab yang lain salah. Kebenaran hanya satu. Oke. Tapi ketidakbenaran banyak. Maaf, ini bukan ya. Mari kita berpikir secara nalar. Agama A mengatakan bahwa agama yang benar. Agama W mengatakan agama yang benar. Agama C, agama yang benar, dan sebagainya. Kita mau milih yang mana? Padahal masing-masing itu kontradiksi. Pilihannya tergantung kita berada di lingkungan yang seperti apa gitu terkadang kan? Iya. Biasanya kita mengikuti karena Bapak dari Ibu kita, kecil seperti itu. Apakah kita kepengen dibingungkan dengan sebuah pilihan seperti itu? Mestinya kita menggunakan nalar kita, Mas. Ya. Benar itu pasti bisa dibuktikan. Contoh, karena saya dulu sekolah itu ngambil fakultas matematika. Jadi saya pembuktian. Ya. Penjual jeruk mengatakan jeruk manis, jeruk manis, jeruk manis. Apakah kita cukup percaya bahwa jeruk itu manis? Enggak. Kita mencoba satu jeruk, ternyata manis, Mas. Apakah bisa membuktikan bahwa jeruk itu manis? Enggak bisa, karena ya kalau nggak kebetulan kita ngambil secara acak itu kebetulan hanya satu itu yang manis dan itu pas yang kita ambil. Bahkan setengah keranjang jeruk itu sudah kita buktikan manis, itu belum bisa membuktikan bahwa jeruk ini manis. Itu terbukti bahwa jeruk itu manis kalau kita bisa membuktikan semua jeruk itu sudah kita coba itu manis semua. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa jeruk ini tidak manis kalau kita bisa mengambil satu jeruk yang ternyata rasanya kecut. Berarti pernyataan dari penjual itu sudah salah. Itulah pembuktian. Ya. Sama halnya kita. A, B, C, dan C menawarkan sebuah kebenaran. Kebenaran untuk bisa mencapai akhir yang benar. Karena kita pengen menuju. Ya. Memang saya lihat bahwa semua itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan nilai-nilai kejahatan, keburukan, tapi mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi kita ingin menuju ke suatu tempat di surga sana. Apakah kita hanya memilih yang baik? Mestinya kita memilih jalan yang benar. Penjenengan dari Tuban untuk menuju ke Cangkringan ini, kalau penjenengan hanya berdasarkan nilai kebaikan, milih jalan yang baik,
mesti nggak sampai di sini, Mas. Karena saya lihat, ini tadi saya dari Gunung Kidul sini, ini kok ada jalan sing apik, jalan sing aspal mulus lebar, kok ini malah belok jalan yang kecil. Tetapi jalan kecil ini jalan yang benar, yang benar bisa menuntun ke tujuan. Ya. Makanya inilah kita mencari jalan yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Seperti tadi saya katakan bahwa tadinya tidak ada, menjadi ada, mestinya proses alam itu akan cokro manggilingan, akan berputar itu ya. Setelah ada, mestinya proses untuk menuju ke ketiadaan. Ya. Tuhan itu atau partikel 9 itu adalah energi yang sangat besar sekali. Ya terbatas, tapi banyak sekali. Dan tidak masuk akal kalau kemudian dia melarang makhluk yang, misalnya kita manusia dilarang makan binatang ini. Logika saya tidak bisa menerima. Pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika itu menjadi sebuah dogma dan doktrin, motivasinya, orientasinya bagi si pembuat dogma dan doktrin itu menurut Pak Gun apa? Semua pasti ada kepentingan. Bisa nggak diperjelas? Ya. Bisa kita lihat dengan munculnya A, B, C, dan C, sumber ajaran itu dia akan mendapatkan devisa yang tidak sedikit. Artinya untuk bisnis? Ya, untuk kepentingan. Termasuk bisnis? Bisa dikatakan politik seperti dan lain itu. sebagainya? Ya. Betul. Oke. Berkaitan dengan devisa itu maksudnya menganggap ini tempat yang sangat suci, mulia, orang dunia harus berkunjung ke sini, termasuk itu? Bisa juga. Loh, kalau saya, Mas, saya nanti juga punya kepentingan seperti itu. Iya. Apa salahnya saya juga menawarkan ilmu Jawa Kasampurna? Dan sudah banyak orang-orang luar itu yang datang ke saya, Mas. Dulu ada 4 orang dari Polandia. Iya. Ada dari Jerman, dari Inggris. Dia pengen belajar ilmu Jawa Kasampurna. Makanya ini dengan kami diundang ngaji Roso itu, saya juga sangat berterima kasih karena nanti Jawa Kasampurna mungkin bisa disebarluaskan. Bisa disebarluaskan dan semakin banyak orang yang akan tahu tentang ilmu Jawa Kasampurna. Oke, saya kembali tentang pertanyaan saya tentang definisi surga menurut ilmu Jawa Kasampurnaan tadi, Pak Gun. Mungkin bisa diperjelas, Pak Gun. Berarti enggak yang seperti digambarkan kayak bidadari, enggak ya? Itu gimana, Pak Gun? Jadi gini ya, Mas. Jadi proses terlahirnya manusia, munculnya manusia. Partikel 9 melakukan gerak pijar. Oke. Percikan yang besar terlempar ke wilayah 8. Percikan yang kecil terlempar ke wilayah 7. Percikan yang besar di wilayah 8. Ya. E8. Wilayah 8. Dia kan jadi partikel 8. Oke. Baik. Percikan yang kecil terlempar ke wilayah 7. Dia adalah partikel 7. Nah, partikel 7 atau 8 dia turun ke wilayah 6, dia akan membentuk bungkus namanya sukma atau jiwa. Kemudian di wilayah 5 inti atau dulu mana manusia dengan bumi, Pak Gun? Dulu bumi. Oke. Adanya partikel 9, dia memiliki daya mengadakan. Dia tidak pengen menciptakan, tapi mengadakan. Dengan adanya ini sehingga ada alam semesta, termasuk planet dan sebagainya. Awalnya kan partikel 9 tadi. Ya, terus kemudian dengan adanya partikel 9 gerak pijar kan. Ya. Terus kemudian yang percikan besar masuk ke wilayah 8, yang kecil wilayah 7. Ya. Terus sampai kemudian terjadinya ada
ada berbagai macam universe, multiverse, ada planet, ada bumi itu gimana Itu jelasinnya? kan dengan adanya partikel 9, Heeh. sehingga ada. Itu kan artinya dengan adanya partikel 9 langsung ada jagat semesta ini, kemudian ada seisinya. Partikel 9 sama jagat semesta ini bersamaan atau duluan partikel 9? Jelas partikel 9. Partikel 9. Lebih dulu yang mengadakan daripada yang diadakan. Tetapi itu bukan atas keinginan partikel 9. Ya. Adanya matahari, maka ada panas. Matahari tidak menginginkan, tak kasih panas itu petani atau orang yang mau menjemur. Tetapi dengan adanya matahari, maka ada panas. Sampai ke bumi. Dengan adanya partikel 9, maka ada jagat semesta ini dan seisinya. Proses manusia itu tidak dengan serta-merta, karena melalui proses gerak pijar partikel 9 ini akan terjadi percikan energi Tuhan itu. Yang besar percikan 8, yang besar ke wilayah 8, yang kecil ke wilayah 9. Nah, proses percikan ini menjadi manusia itu kan juga melalui proses. Peletik Tuhan ini tadi yang ada di wilayah 8 dan 7, dia menyatu, turun ke wilayah 6. Dia membentuk bungkus. Namanya sukma atau jiwa. Ini sukma jiwa itu sukma jiwanya siapa? Lah itu nanti di sana banyak, Mas. Lah ini bisa dikatakan adalah surga ini adalah wilayah papane poro suci atau papane tempat atau istananya roh suci. Ya, karena jiwa, sukma, roh suci, roh kudus, atma itu ada di wilayah 6. Itu ada di wilayah, itu adalah surga. Wilayah 6. Ya. Nah, itulah mungkin yang dikehendaki manusia setelah mati nanti bisa mencapai surga itu di wilayah 6 itu. Nah, kemudian jiwa ini tadi atau sukma itu dia punya doyo nganake. Jadi mengadakan di wilayah 5, dia turun di wilayah 5, dia bikin sedulur putih. Wilayah 4 gawe sedulur kuning, wilayah 3 sedulur abang, wilayah 2 sedulur ireng, kemudian nanti wilayah 1 itu bikin raga ini. Berarti yang punya sedulur papat itu tidak hanya manusia, binatang juga punya, Pak Gun? Enggak cuma punya. Manusia. Ya. Jadi nek binatang itu memiliki energi hidup, tetapi tidak memiliki sukma. Tidak memiliki jiwa. Ya. Yang memiliki sukma atau jiwa itu hanyalah manusia. Ya. Nah, kalau Pak Gun menggambarkan gitu, menggambarkan sampai kemudian terbentuk manusia yang pertama kali hidup di bumi itu bagaimana? Itu proses dari wilayah 7 atau 8, kemudian tidak melalui kandungan wanita, karena dulu belum ada manusia. Iya. Jadi, ya itu tadi prosesnya seperti tadi. Inti atau percikan partikel 9 yang ada di wilayah 7 atau 8, dia turun ke wilayah 6, nganake bungkus. Yang namanya sukma. Jadi inti itu ada di dalam sukma. Wilayah 5 nganake sedulur putih, wilayah 4 sedulur kuning, dan seterusnya. Di wilayah 1 nganake rogo. Jadi tanpa seorang ibu atau suami istri, hubungan suami istri, sukma itu mampu mengadakan ini, atau jiwa atau inti itu mampu mengadakan ini semua ini, termasuk raga manusia. Sumbernya kan dari E9 tadi ya. Iya, tetapi setelah kehidupan manusia sekian juta tahun yang lalu,
kalau dulu manusia-manusia awal memang intinya itu berasal dari wilayah 7 atau 8. Tetapi manusia-manusia sekarang ini hanyalah berasal dari roh dunia. Jadi roh atau sukma atau jiwa orang-orang yang sudah mati dulu, kemudian reinkarnasi lagi masuk ke dalam kandungan wanita. Sebelum membedakan antara manusia zaman sekarang dan manusia zaman dulu ya, mungkin barangkali saya pengen lebih detail lagi terkait dengan ini Pak Gun, apa tuh namanya, manusia yang pertama kali tadi setelah sedulur berwarna kuning dan seterusnya tadi sampai kemudian raga, itu tuh yang pertama itu laki-laki apa perempuan? Dulu belum ada jenis kelamin. Belum ada jenis kelamin. Makanya di dalam kitab itu mengatakan bahwa Adam kemudian dari tulang rusuknya diciptakan Hawa, itu belum memiliki jenis kelamin. Itu mungkin penalaran orang-orang yang menciptakan seperti itu, mungkin dia juga luar biasa ya. Ternyata dengan riset yang dilakukan oleh Mbah Mujono ini, ternyata memang manusia-manusia pertama dulu itu tidak memiliki jenis kelamin. Kenapa harus manusia-manusia pertama gitu? Kalau manusia-manusia pertama berarti kan banyak Pak Gun. Betul, betul. Jadi manusia pertama itu tidak satu. Tidak satu. Tetapi karena agama itu kepingin membuat cerita, itu mungkin didefinisikan bahwa manusia pertama itu Adam. Kemudian yang kedua itu Hawa. Itu hanyalah sebuah pendefinisian agar mempermudah kita mengawali alur sejarah. Karena kalau kita tarik ke sana, mungkin nanti juga banyak. Nah itu manusia yang pertama kali di bumi itu kan langsung misalnya kayak kalau prediksinya Pak Gun sendiri gitu, dia jatuh dari atas atau meletek dari tanah atau bagaimana kira-kira? Ada, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada? Iya, karena itu kan inti, itu kan dari wilayah 7-8 makro sana. Kemudian dia hadir di wilayah 1, karena bumi itu kan wilayah 1 ya. Yang ditempati oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan ini adalah wilayah 1. Dia dari wilayah 7 makro hadir di wilayah 1. Itu kan nggak mungkin jatuh dari mana. Dia ya mestinya tiba-tiba datang. Tiba-tiba ada itu kan harusnya ada proses Pak Gun yang bisa dijelaskan secara sains gitu, bisa nggak? Betul. Prosesnya ya tadi. Enggak, ketika kemudian ini misalnya bumi gitu. Manusianya tiba-tiba ada itu bagaimana? Langsung tiba-tiba muncul mungkin atau gimana? Saya sedikit referensi. Jadi cerita atau sejarah Raden Guntur atau Gajah Angon-Angon itu adalah putra Brawijaya kelima, yaitu Raja Majapahit. Yang kerajaannya itu ada di wilayah Mojokerto itu ya. Nah, setelah munculnya Patah, dan Patah berusaha untuk mengislamkan orang tuanya, sementara Brawijaya dan anak-anak yang lain itu tidak mau, sehingga dia ngalah, menyingkir Brawijaya dengan jejak terakhir itu ada di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Dan putra-putra mahkotanya itu juga 14 atau 13 itu juga di Gunung Kidul. Nah, putra mahkota Brawijaya yang namanya Raden Guntur atau Gajah Angon-Angon itu jejak terakhirnya itu ada di Kecamatan Ponjong. Ponjong itu yang Joglo itu ya. Petilasannya itu namanya Rogolelo. Jadi tempatnya itu namanya, wilayah di situ tuh dinamakan Rogolelo. Dari
Majapahit, Gajah Angun-Angun itu hanya berbekal ilmu kesaktian. Kemudian hadir seorang Dewa Ngejowantah yang hadir di hutan jati sebelah utara Dusun Wirik. Dusun Wirik itu wilayah desanya Umburjo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Dia namanya Rogonoto. Ya. Raden Guntur ini dibimbing oleh Rogonoto ini. Dia seorang Dewa Ngejowantah. Ya hadir ya, tiba-tiba ya hadir di bumi. Nah, dibimbing akhirnya Raden Guntur atau Gajah Angun-Angun yang dia notabene adalah putra mahkota Brawijaya kelima itu mampu mencapai moksa. Nah inilah, di mana-mana tidak hanya di satu tempat. Dewa Ngejowantah itu adalah inti yang berasal dari wilayah 7 atau wilayah 8. Dia hadir dalam wujud manusia. Prosesnya ya seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Berarti itu manusia apa dewa yang pertama kali itu kira-kira? Ya wujud manusia. Wujud manusia. Iya. Kira-kira, karena dia memiliki fisik. Kira-kira kalau menurut Pak Gun ya, berdasarkan riset dari Mbah Mujono sendiri gitu ya, kira-kira manusia pertama kali yang hadir itu, yang datang atau yang muncul di bumi itu usianya ditaksir sekitar berapa tahun, Pak Gun? Misalnya atau balita atau remaja atau dewasa atau tua gitu? Kebanyakan dia usianya sudah tua, kebanyakan. Saya ambil satu contoh lagi. Panji Notoroto. Panji itu adalah sebuah jabatan dari sebuah kerajaan. Jadi kerajaan Yogyakarta itu, atau Panji Notoroto ini yang berada di Godean Sleman, itu adalah abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nah, dia kedatangan seorang, istilahnya kere atau gelandangan. Kemudian minta sampai di pintu gerbang, dia mengutarakan keinginan ingin bertemu dengan Ndoro Panji. Tapi oleh pengawal disuruh nunggu, kemudian ada pengawal yang masuk. Ndoro Panji, di luar ada seorang gelandangan yang ingin ketemu Ndoro Panji.